Ceritakan tentang pemikiran Anda tentang pengalaman Anda di platform kenaikan roh kemarin. Wu Zhangkong berdiri di depan mimbar dan dengan tidak antusias memberitahu kelima muridnya. Mata Wang Jinsi dan Zhang Yangzi bengkak dan gelap. Jelas, mereka tidak mendapatkan istirahat malam yang baik. Perbedaannya, bagaimanapun, malam gelisah Zhang Yangzi disebabkan oleh depresi, sedangkan Wang Jinsi disebabkan oleh mimpi buruk. Wang Jinsi tidak bisa melupakan hawa dingin yang ditanamkan oleh laba-laba iblis berwajah manusia dalam dirinya. Rasa dingin itu telah mencapai kedalaman jiwanya. Dia merasa seperti dia benar-benar akan mati pada saat itu. Itu adalah perasaan menakutkan yang secara permanen terukir di hatinya. Kulit Xie juga tidak terlalu sehat. Setelah bertempur dalam pertempuran berdarah kemarin dan menerima luka yang tak terhitung jumlahnya, mimpi buruknya dipenuhi dengan serigala yang melemparkan diri ke arahnya, satu demi satu. Tidak mungkin baginya untuk bermeditasi dengan tenang dan pulih dengan baik dalam keadaan seperti itu. Faktanya, dia telah jatuh ke tanah di tengah malam, membangunkannya dari mimpi buruknya. Bertentangan dengan yang lain, Gu Yue sama seperti biasanya. Tang Wulin adalah satu-satunya yang bersemangat. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak bersukacita setelah jiwa rohnya berevolusi? Kami akan mengikuti urutan eliminasi kemarin. Zhang Yangzi, kamu duluan. Melihat bahwa tidak ada yang ingin menjadi yang pertama berbicara, Wu Zhangkong memilih nama Zhang Yangzi. Iya, Zhang Yangzi menanggapi dengan malu dan dengan cepat berdiri. Penampilan saya kemarin sangat buruk. Guru Wu, saya salah. Petik 2. Wu Zhangkong menegurnya dengan lambaian tangannya. Aku tidak ingin kamu memberitahuku bahwa kamu salah, bagaimanapun juga itu adalah hidupmu sendiri. Apa yang dapat Anda lakukan, bagaimanapun, adalah menggunakan kesempatan ini untuk mengakui kesalahan Anda dan memperbaiki diri Anda sendiri. Jika Anda benar-benar berada di hutan binatang jiwa kemarin, maka yang tersisa dari Anda hanyalah mayat. Faktanya, kerangka Anda mungkin juga telah dihancurkan. Jadi, beritahu saya, apa pendapat Anda tentang pengalaman Anda dan diri Anda sendiri di platform kenaikan roh kemarin? Petik 2. Wajah Zhang Yangzi berkedut dengan canggung. Dunia dari platform kenaikan roh terlalu realistis. Saya tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak autentik sama sekali. Saya sangat penasaran dengan dunia saat pertama kali masuk, jadi saya memanjat pohon untuk mengamati sekeliling saya. Dengan kemampuan jiwa bela diri saya untuk meluncur, saya pikir saya akan bisa terbang ke segala arah yang saya inginkan, jadi saya melakukannya. Awalnya, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kesalahan saya adalah meremehkan lawan saya sesudahnya. Saya sombong dan tidak hati-hati mengamati sekeliling saya ketika saya memilih untuk melawannya secara impulsif. Pada akhirnya, saya dikepung di semua sisi dan dengan cepat disingkirkan. Lain kali saya memasuki platform kenaikan roh, saya akan jauh lebih berhati-hati dan menempatkan melestarikan hidup saya sebagai prioritas nomor 1. Dengan begitu, saya akan bisa bertahan lebih lama. Petik 2. Selesai dengan ringkasannya, Zhang Yangzi duduk kembali. Tanpa kata-kata kritik atau pujian atas penilaian Zhang Yangzi terhadap dirinya sendiri, Wu Zhangkong langsung beralih ke Wang Jinsi. Bagaimana dengan kamu? Wang Jinsi memaksakan tawa pahit. Guru Wu, saat ini saya tidak dapat mengingat terlalu banyak tentang apa yang terjadi di sana. Satu-satunya hal yang saya ingat dengan jelas adalah wajah yang menimpa saya dari atas dan kedinginan jiwa yang membekukan yang mengikutinya. Cara itu menjebak saya, masih memberi saya mimpi buruk. Saya bahkan tidak yakin bagaimana saya harus bereaksi jika saya harus menghadapinya lagi di masa depan. Petik 2. Wu Zhangkong dengan tenang berbicara. Anda perlu menenangkan pikiran dan membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Situasi Anda sebenarnya agak istimewa. Spider-Man Face Demon Spider adalah makhluk jiwa yang sangat langka dan kuat. Bahkan pada tingkat 100 tahun, ia mampu berburu binatang jiwa 1000 tahun. Meskipun tidak ada salahnya mati karenanya, Anda harus ingat untuk segera menekan tombol keluar saat Anda bertemu dengan makhluk jiwa yang begitu kuat di lain waktu. Anda benar-benar menghadapi bahaya bagi diri Anda yang sebenarnya ketika itu membunuh Anda kali ini. Petik 2. Guru Wu sedang menghibur seseorang. Tidak mungkin. Terima kasih guru. Wu Zhangkong lalu menoleh ke Gu Yue. Gu Yue bersiap dan dengan cepat memberikan analisisnya. Platform kenaikan roh adalah dunia yang sangat realistis dan saya merasa bahwa saya benar-benar berada di hutan kuno selama saya tinggal di sana. Saya sangat suka di sana. Itu bagus. Pertarungan dengan makhluk buas benar-benar realistis. Saya tidak bisa melihat satu perbedaan pun dari pertempuran nyata. Petik 2. Itu saja.
Wu Zhangkong membuat sedikit cemberut saat melihat Gu Yue duduk begitu cepat. Gu Yue mengangguk. Wu Zhangkong mendorongnya. Kalau begitu jelaskan padaku, bagaimana kamu bisa menemukan Tang Wulin? Petik 2. Gu Yue tertegun. Itu hanya kebetulan. Kesempatan. Mata Wu Zhangkong menyipit dengan curiga. Xie bertemu Tang Wulin dapat dianggap kebetulan karena mereka tidak terlalu jauh dari satu sama lain pada awalnya dan Xie hanya bertemu Tang Wulin setelah berlarian dengan kacau. Tapi Anda cukup jauh dari Tang Wulin, namun begitu Anda bertemu beruang kristal, Anda segera memilih arah untuk melarikan diri, dan ini tepatnya ke arah Tang Wulin. Selanjutnya, arah Anda melarikan diri akan terus menyesuaikan posisi Tang Wulin ketika dia pindah ke tempat lain. Bagaimana Anda bisa bertemu dengannya secara kebetulan? Tidak mungkin seberuntung itu. Petik 2. Gu Yue tetap diam sementara Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Bagaimana dia bisa menunjukkan posisi saya? Tang Wulin tidak memiliki pemahaman lengkap tentang semua peristiwa yang terjadi kemarin. Yang dia tahu hanyalah bahwa Xie telah bertarung dalam pertempuran berdarah melawan sekelompok serigala untuknya. Adapun Gu Yue, dia tidak tahu bagaimana atau mengapa dia pergi. Aku akan mengakuinya. Saya memiliki cara untuk melacaknya dengan mengendalikan elemen. Saya bisa menempatkan penanda pada tubuh rekan-rekan saya dengan memanipulasi elemen. Penanda ini memungkinkan saya menemukannya dengan mudah. Saya pikir bersama Tang Wulin adalah keputusan teraman, jadi saya memprioritaskan untuk menemukannya terlebih dahulu. Gu Yue akhirnya memberikan penjelasan yang tampaknya tidak masuk akal. Saya melihat, Wu Zhangkong tidak mengorek terlalu dalam dan pindah ke Xie. Giliranmu. Xie mulai membahas pengalamannya. Aku juga sangat suka di sana. Perasaan berburu makhluk jiwa di hutan sangat menyegarkan. Lingkungan hutan semacam itu sangat cocok untuk kami master jiwa sistem agility, dan kemampuan saya untuk bertahan hidup meningkat dengan peningkatan kecepatan saya. Pertarungan terakhirku melawan serigala hijau itu terasa luar biasa juga. Saya harus hati-hati menghindari cedera fatal saat bertarung dalam pertempuran gesekan. Aku belajar teori pertarungan seperti itu sebelumnya, tapi itu adalah pertama kalinya aku benar-benar mengalami pahitnya pertarungan berdarah seperti itu. Saya memperoleh banyak pengalaman bertempur kali ini, dan saya belajar pentingnya menghindari cedera pada bagian vital. Petik 2. Orang terakhir yang pergi adalah Tang Wulin. Tang Wulin menggumamkan beberapa kata pelan, sebelum dia mulai menyuarakan pikirannya. Kami benar-benar beruntung bisa membunuh Crystal Bear yang berumur 1000 tahun kali ini. Jika kami membuat kesalahan sekecil apapun, kami akan mati. Meskipun saya tahu bahwa hutan itu virtual, itu sangat realistis sehingga saya tidak dapat lagi membedakannya dari kenyataan. Saya tanpa sadar mulai memperlakukan segala sesuatu seperti itu nyata. Terutama luka-luka, saya bisa merasakan semua rasa sakit dan sakit dari luka yang saya derita di sana. Sensasi bertarung dengan monster jiwa yang sebenarnya juga sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan tempur saya. Saya pikir jika kita dapat terus berkultivasi dalam lingkungan seperti itu, kita akan mampu menjadi Soul Master sejati. Selain itu, saya merasa bahwa kami perlu memperkuat kerja sama kami sebagai sebuah tim, sehingga kami dapat menghadapi makhluk jiwa yang lebih kuat di masa depan. Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk setuju setelah mendengar evaluasi mereka. Jika saya menilai penampilan Anda di platform kenaikan roh kali ini, maka, Zhang Yangzi, 0 poin. Wang Jinxi, 1 poin. Gu Yue, 5 poin. Xie, 5 poin. Dan Tang Wulin, 4 poin. Petik 2. Zhang Yangzi dan Wang Jinxi berharap mereka akan menerima skor rendah, tetapi ketika mereka semua mendengar skor Tang Wulin, mereka terkejut. Jika Tang Wulin tidak membunuh naga bertanduk 100 tahun dan beruang kristal 1000 tahun, maka Xie dan Gu Yue akan mati jauh lebih awal. Tang Wulin, tahukah kamu mengapa skormu kurang dari Xie dan Gu Yue? Tatapan panas Wu Zhangkong mengunci Tang Wulin. Tang Wulin menunduk dan merenungkannya. Meskipun dia juga tercengang ketika mendengar nilainya karena dia pikir dia telah melakukan yang terbaik, Wu Zhangkong menantangnya untuk mengemukakan alasannya, jadi dia mulai mempertimbangkannya dengan serius. Saat dia terus merenungkan kejadian sehari sebelumnya, Tang Wulin secara bertahap memahami alasan Wu Zhangkong. Skor Gu Yue lebih tinggi dariku karena koordinasi dalam serangan bersama kita. Hanya karena kontrolnya yang sangat baik atas elemen-elemen itulah kami berhasil membunuh beruang kristal. Skor Xie lebih tinggi karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku dari kawanan serigala. Petik 2. Wu Zhangkong mengoreksinya. Itu belum semuanya.
Jika Gu Yue tidak mengorbankan dirinya untuk menangkap Anda ketika Anda mengkristal, Anda akan hancur berkeping-keping. Meskipun Anda tidak akan mati dalam kenyataan, Anda akan menderita efek sisa seperti Wang Jinsi dan mengalami beberapa bahaya. Jika kita menghitung detail kecil, maka Gu Yue sebenarnya akan memiliki skor tertinggi dari kalian semua. Adapun Xie, nilainya tidak lebih tinggi darimu karena dia menyelamatkanmu, tapi karena pengetahuannya yang lebih besar tentang makhluk jiwa. Poinmu dikurangi karena kamu mengkristal setelah membunuh Crystal Bear. Jika Anda telah mempelajari lebih lanjut dan telah mengetahui ciri-ciri dan fitur Crystal Bear, maka Anda akan tahu bahwa kekuatan jiwanya meledak ketika berada di ambang kematian, mengkristalkan segalanya dalam radius tertentu. Anda juga akan tahu bahwa semakin kuat beruang kristal, semakin besar radius ledakan kekuatan jiwanya. Jelas, bagaimanapun, Anda kurang dalam pengetahuan seperti itu. Petik 2. Jika kau mampu membunuh beruang kristal 1000 tahun tanpa mengkristal, maka baik Xie maupun Gu Yue tidak perlu mengorbankan diri mereka sendiri demi dirimu, dan bersama-sama, kalian bertiga tidak akan memiliki masalah keluar dari kawanan serigala. Pengorbanan mereka, semuanya karena kamu. Petik 2. Kata-kata Wu Zangkong tampak sangat dingin di telinga Tang Wulin saat itu. Dia bangga dengan hasil pertempuran, namun, kata-kata Wu Zangkong seperti seember air dingin yang disiramkan padanya. Jadi pertempuran itu sebenarnya seperti itu. Tepat sekali. Jika itu benar-benar medan perang, maka kesalahanku akan menyebabkan seluruh tim runtuh dan rekan-rekanku mati demi diriku. Bagaimana saya bisa menganggap itu sebagai kemenangan? Wu Zangkong terus berbicara dengan bosan. Anda perlu memperkuat pengetahuan dan pemahaman Anda tentang makhluk jiwa. Jangan berpikir bahwa hanya karena makhluk jiwa langka saat ini, mempelajarinya tidak berguna. Sebaliknya, pemahaman yang lebih dalam tentang makhluk jiwa akan sangat bermanfaat bagi kultivasi masa depan Anda. Penelitian telah menunjukkan bahwa lebih dari 90% dari keterampilan jiwa yang kami miliki oleh para jiwa master telah dimiliki oleh makhluk jiwa pada satu titik atau lainnya, jadi pemahaman yang lebih baik tentang makhluk jiwa sama dengan memahami pesaing Anda. Ini juga akan meningkatkan peluang Anda untuk bertahan hidup di platform kenaikan roh. Kalian semua harus mengerti sekarang bahwa semakin lama kalian bertahan di platform kenaikan roh, semakin besar manfaatnya. Jalan kalian semua masih panjang. Petik 2. Kegembiraan Tang Wulin sebelumnya karena jiwa rohnya berevolusi menghilang sama sekali. Tepat sekali. Semua karena saya kurang pengetahuan, saya menjadi beban bagi rekan-rekan saya. Kepahitan merasuki hatinya saat dia menyadari ini. Gu Yue dan Xie mati karena aku. Dalam pelajaran pagi hari ini, saya akan membahas makhluk jiwa yang Anda temui kemarin. Saya akan menjelaskan ciri khusus yang mereka miliki dan kemampuan mereka di setiap level. Wu Zangkong dengan acuh tak acuh mengumumkan pelajaran hari itu. Rasa dingin tiba-tiba menyapu tubuh Tang Wulin. Dia melihat ke samping untuk melihat Gu Yue mengangguk. Setetes air dingin meluncur ke lehernya. Dia gemetar, yang segera menjernihkan dan membangunkan pikirannya. Terima kasih, bisik Tang Wulin. Ada apa? Xie menoleh dan bertanya. Setelah petualangan mereka di platform kenaikan roh, 5 siswa belajar dengan semangat baru, seolah-olah keinginan mereka untuk belajar telah mendapatkan kemampuan jiwa itu sendiri. Keinginan mereka untuk berkembang tidak menyisakan ruang bagi Wu Zangkong untuk memacu mereka. Faktanya, Zhang Yangzi bahkan menaruh dendamnya pada trio Tang Wulin. Semua yang ada di pikiran mereka adalah belajar dan berkultivasi. Dengan untaian rumput Blue Silver yang menghubungkan mereka, Tang Wulin dan Wang Jinsi mencoba berkultivasi ganda di malam hari. Seperti yang diharapkan, kecepatan kultivasi mereka sedikit lebih cepat daripada berkultivasi sendirian, jadi keduanya menemukan pengaturan ini sangat bermanfaat. Selanjutnya, kecepatan kultivasi Tang Wulin jauh lebih cepat sekarang karena evolusi jiwa-jiwanya. Bahkan jika dia belum bisa mengejar jenius lainnya, setidaknya, jarak di antara mereka dengan cepat menutup. Namun demikian, tidak mungkin baginya untuk menyalip mereka dalam waktu sesingkat itu mengingat jarak yang besar antara kultivasi mereka. Kehidupan yang sibuk membuat orang merasa diperkaya, atau, setidaknya, Tang Wulin merasa seperti ini. Tang Wulin akan belajar dan berkultivasi sepanjang minggu dan pergi ke asosiasi pandai besi untuk belajar dari Mu Chen pada hari istirahat. Mu Chen mungkin tampak baik di permukaan, tetapi ketika dia bertindak sebagai guru, dia sangat galak. Dia sebenarnya lebih ketat daripada Mang Tian dan, setelah seharian menempa, Tang Wulin akan menjadi lebih lelah daripada setelah belajar selama seminggu. Meskipun terus-menerus kelelahan,
Tang Wulin bisa merasakan kemampuan tempanya secara bertahap meningkat di bawah pengawasan Mu Chen. Gaya mengajar Mu Chen tidak terlalu berbeda dari Mang Tian. Dia belum mulai mengajar Tang Wulin tentang penempaan jiwa, alih-alih, Mu Chen fokus untuk memperkuat fondasi Tang Wulin dan mengoreksi kesalahan yang dia miliki. Bahkan untuk kesalahan sekecil apapun, dia akan memaksa Tang Wulin untuk mempraktikkannya sampai sempurna. Dasar yang sempurna. Tang Wulin tidak pernah berpikir bahwa memiliki fondasi yang sempurna itu penting karena dia sudah menjadi pandai besi peringkat ketiga. Tetapi setelah sebulan belajar di bawah Mu Chen, Tang Wulin heran menemukan bahwa dia dapat menyelesaikan misi penyempitan 1000 peringkat ketiga 10% lebih cepat sekarang. Saat dia terus menempa tanpa lelah, Tang Wulin secara bertahap mulai memahami pentingnya fondasi yang sempurna. Aspek terpenting dari fondasi yang sempurna adalah bahwa itu akan membebaskannya dari gerakan yang tidak berguna. Sederhananya, jika serangan palu itu sempurna, itu akan memiliki kekuatan penuh. Tetapi jika itu melenceng sedikit saja, maka hasilnya juga akan menderita. Ini sebenarnya tidak akan memengaruhi proses penyempurnaan, tetapi berapa banyak pukulan yang diperlukan untuk Tousan Refine sebuah logam. Jika setiap serangan sempurna, maka 1000 perbaikan akan lebih efisien, sehingga menghemat waktu. Ketika Tang Wulin memberitahu Mu Chen apa yang dia rasakan saat menempa sekarang, Mu Chen tersenyum untuk pertama kalinya sejak dia mengambil Tang Wulin sebagai muridnya. Dia kemudian menjelaskan perbedaan antara Tousan Refinements. Perbedaan ini terletak pada jumlah palu yang diterima logam selama proses 1000 pemurnian. Semakin sedikit serangan yang diterimanya, semakin besar efek dari Tousan Refinements. Kemampuan seorang pandai besi mewakili efisiensi mereka dalam Tousan Refinements. Setelah memahami poin ini, Tang Wulin belajar dengan ketekunan yang lebih besar dari sebelumnya. Itu menjadi persyaratan bagi kelas 0 untuk memasuki platform kenaikan roh seminggu sekali. Setelah masuk, mereka berlima sangat berhati-hati dan hanya akan melawan monster jiwa yang mereka temui setelah persiapan yang matang. Namun, berhati-hati tidak berarti bahwa mereka akan menuai keuntungan terbesar di platform kenaikan roh. Keberuntungan juga penting. Jika mereka tidak cukup beruntung untuk bertemu lawan di luar mereka, maka mereka akan tersingkir dengan cepat dan terlempar. Suatu kali, begitu Tang Wulin memasuki platform kenaikan roh, dia bertemu dengan monster jiwa 1000 tahun yang sangat gesit. Bahkan sebelum dia bisa bergerak, dia terluka parah dan tidak punya pilihan selain keluar. Dalam sekejap mata, akhir istilah pertama mendekat. Guru Wu, apakah kita juga perlu mengikuti ujian akhir juga? Tang Wulin bertanya dengan heran. 4 siswa lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Untuk kelas mereka, ujian akhir kelas 1 tidak berguna. Ini bukan arogansi, tapi keyakinan pada seberapa besar perubahan mereka dalam 3 bulan terakhir. Gu Yue sudah berada di puncak peringkat 19 dan hanya selangkah lagi untuk mencapai peringkat 20. Tang Wulin juga telah mencapai puncak peringkat 15 dan tidak terlalu jauh dari peringkat 16. Dalam waktu 6 bulan, ia telah meningkat dari peringkat 11 ke peringkat 15. Tang Wulin bahkan tidak bermimpi untuk membuat kemajuan seperti itu sebelum datang ke Issea Academy. Yang paling penting, bagaimanapun, adalah peningkatan kemampuan tempur mereka. Pengalaman mereka di platform kenaikan roh telah terbukti berguna karena menekan mereka untuk berkultivasi lebih keras. Pada usia 10 tahun, mereka benar-benar memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Presiden Yu Zhen telah berinvestasi besar-besaran ke kelas 0, mereka diberikan fasilitas dan peralatan pengajaran terbaik, serta masuk ke platform kenaikan roh. Ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk membesarkan monster kecil ini dengan benar. Ya, Anda harus meminumnya, kata Wu Zhangkong dengan ekspresi dinginnya yang biasa. Ujian akhirmu akan menguji 2 hal. Yang pertama adalah platform kenaikan roh. Petik 2. Platform kenaikan roh. Dalam 3 bulan terakhir ini, mereka telah memasuki platform kenaikan roh sebanyak 11 kali dan sudah terbiasa dengannya. Selama mereka tidak beruntung, mereka akan mampu bertahan setidaknya 1 jam setiap kali. Rekor saat ini untuk waktu bertahan terlama sebenarnya dipegang oleh Xie, dengan waktu tinggal 3 jam. Semakin mereka mengalaminya, semakin mereka merasakan perubahan platform kenaikan roh pada kemampuan tempur mereka. Apakah itu penerapan keterampilan jiwa, teknik bertarung, dan sebagainya, semuanya telah meningkat pesat. Karena mereka sekarang memahami manfaat dari platform kenaikan roh, mereka mulai sangat mengantisipasi kunjungan mingguan mereka di sana. Anda harus bertahan setidaknya 1 jam untuk lulus ujian. Namun, kali ini Anda akan memasuki platform kenaikan roh pemberontakan. Petik 2.
Xie bertanya dengan kaget, "Guru, apa platform kenaikan roh pemberontakan?" Dia belum pernah mendengarnya, tapi sepertinya itu adalah jenis platform kenaikan roh khusus. Tang Wulin dan yang lainnya semua menatap Wu Zhangkong dengan kaget dan penasaran. Jika platform kenaikan roh telah terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan tempur mereka, lalu bagaimana dengan platform kenaikan roh pemberontakan? Wu Zhangkong berkata, 2 kali setahun, platform kenaikan roh akan memberontak. Pada awalnya, itu disebabkan oleh energi tidak stabil yang dibuat oleh platform kenaikan roh. Namun, seiring kemajuan teknologi, mereka dapat menguasai periode pemberontakan dan mengubahnya menjadi fitur khusus dari platform kenaikan roh. Selama periode pemberontakan, makhluk jiwa akan tumbuh bersemangat dan menjadi lebih terlihat, meningkatkan bahaya di dalam platform kenaikan roh. 18 pilar surga memberlakukan batas 300 orang untuk memasuki platform kenaikan roh pemberontakan setiap kali. Kali ini, kalian berlima cukup beruntung menjadi salah satu dari 300 orang itu setelah Akademi menghabiskan banyak sekali sumber daya untuk mengamankan 5 ruang kuota untuk Anda. Anda harus menghargai betapa besar kesempatan ini. Petik 2. Selama periode pemberontakan, kamu akan bisa memasuki platform kenaikan roh sebagai sebuah tim, tapi jumlahmu tidak bisa melebihi 7. Karena hanya ada kalian berlima, jadi tidak akan ada masalah bagimu untuk masuk bersama. Ini akan berfungsi untuk menguji koordinasi Anda sebagai sebuah tim. Namun jangan lupa, selain monster jiwa, Anda mungkin bertemu dengan soul master lainnya. Mereka akan menimbulkan bahaya yang sama besarnya bagi Anda seperti makhluk jiwa, karena jika Anda dikeluarkan dari platform kenaikan roh dalam waktu 100 detik yang diperlukan untuk menyerap energi spiritual makhluk hidup, energi yang tersisa akan pergi ke master jiwa terdekat. Ini adalah aturan khusus dari platform kenaikan roh pemberontakan. Petik 2. Zhang Yangzi bertanya, jadi Anda mengatakan bahwa soul master lain dapat mencuri energi spiritual kita, dan kita juga dapat mencuri energi spiritual mereka. Wu Zhangkong berbicara dengan meremehkan, jika kamu yakin kamu dapat mencoba, tetapi jangan lupa bahwa Soul Master dengan hingga 3 cincin dapat memasuki platform kenaikan roh dasar, dan mereka yang ingin memasuki platform kenaikan roh pemberontakan harus membayar harga yang sangat mahal. Ini berarti ada kemungkinan besar bahwa 3 Soul Master bercincin akan muncul dan membunuh sebanyak mungkin makhluk jiwa untuk mencoba meningkatkan jiwa roh mereka. Jika Anda benar-benar memutuskan untuk menyerang mereka, maka Anda harus siap menghadapi lawan yang kuat. Petik 2. Tang Wulin berkata, jangan khawatir, Guru. Kami akan mengandalkan kekuatan kami sebagai sebuah tim. Petik 2. Hubungan Zhang Yangzi dengan yang lain telah diperbaiki sejak lama. Bagaimanapun, mereka masih muda dan memiliki temperamen anak-anak. Bagaimana dia bisa menyimpan dendam mengingat itu? Selain itu, saat Tang Wulin dan Wang Jinsi semakin dekat bersama, Wang Jinsi secara mengejutkan telah naik 2 peringkat untuk mencapai peringkat 23. Di sisi lain, Zhang Yangzi dan Xie baru saja mencapai peringkat 22. Kamu akan memasuki platform kenaikan roh dalam 3 hari. Anda dapat mengambil cuti 3 hari ke depan sebagai liburan untuk beristirahat dan bersiap. Petik 2. Liburan. Sejak mereka memasuki kelas 0, mereka tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat selain dari 1 hari istirahat yang mereka miliki setiap minggu. Tapi sekarang mereka diberi libur 3 hari. Xie dan Zhang Yangzi langsung memimpin untuk mengekspresikan kegembiraan mereka dengan sorakan. Tang Wulin termenung memikirkan 3 hari waktu luang. Apa yang harus saya lakukan dalam 3 hari ini? Waktu sebanyak itu tidak cukup untuk melakukan perbaikan dalam pertempuran. Sepulang sekolah, mereka semua kembali ke asrama. Wulin, apa rencanamu dalam 3 hari ini? Bagaimana kalau kita pergi keluar untuk bermain saja? Xie tertawa nakal. Bermain. Bermain apa? Zhang Yangzi menoleh dan bertanya. Xie memutar matanya. Aku tidak sedang berbicara denganmu. Zhang Yangzi tertawa. Kalau begitu aku akan mentraktir kalian makan malam, bagaimana dengan itu? Maukah kamu membawaku sekarang? Petik 2. Xie berkata, kalau begitu aku harus mempertimbangkannya. Benar, saya baru ingat sesuatu. Guru Wu berkata bahwa ujian akhir kita memiliki 2 bagian, dan platform kenaikan roh hanya 1 bagian. Lalu apa bagian lainnya? Apa yang kalian pikirkan? Setelah merenungkannya, mereka bingung dan hanya bisa menggelengkan kepala. Wang Jinsi menjawab dengan senyum pahit, platform kenaikan roh pemberontakan adalah kesempatan yang luar biasa, tapi ini masih terlalu dini bagi kami. Saya mendengar bahwa persaingan dalam platform kenaikan roh pemberontakan sangat sengit dan tidak ada ruang untuk empati di dalamnya. Lagi pula,
Kesempatan untuk mengembangkan jiwa roh Anda terlalu berharga. Petik 2. Tang Wulin berkata, Akademi telah berinvestasi banyak untuk memberi kami kesempatan memasuki platform kenaikan roh sesering ini. Saya pikir mereka ingin kita semua mengembangkan jiwa roh kita ke tingkat 1000 tahun pada saat kita lulus. Sudahkah ada di antara Anda yang mengukur dan menghitung pertumbuhan jiwa roh Anda? Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka semua membeku di tempatnya. Jiwa roh 1000 tahun. Apa artinya itu? Jiwa roh 1000 tahun, cincin jiwa 1000 tahun. Cincin pertama mereka akan menjadi cincin jiwa 1000 tahun. Jika jiwa roh pertama mereka adalah 1000 tahun satu, maka itu akan dapat memberi mereka 3 keterampilan jiwa dan membantu mereka menghemat beberapa kekuatan spiritual. Mereka kemudian dapat bergabung dengan jiwa roh 1000 tahun lagi di masa depan dan tidak perlu khawatir tentang mendapatkan 6 cincin jiwa pertama mereka. Jumlah jiwa yang dapat didukung seseorang selalu menjadi salah satu batasan terbesar yang mencegah master jiwa mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Jika kekuatan spiritual seseorang tidak mencukupi, maka setiap upaya untuk menyatu dengan jiwa roh hanya akan berakhir dengan kegagalan. Inilah salah satu alasan mengapa Wu Zangkong menekankan pada pengembangan kekuatan spiritual. Setelah meneliti fusi jiwa roh selama 10.000 tahun terakhir, 3.000 tahun yang lalu, organisasi master jiwa yang hebat merilis laporan yang merinci bahwa korelasi antara tingkat kekuatan spiritual guru jiwa dan jumlah jiwa roh yang dapat mereka gabungkan keberadaannya. Di alam asal roh dasar, hanya satu jiwa roh yang bisa digabungkan. Dengan kekuatan spiritual di alam asal roh, seseorang dapat mendukung hingga satu jiwa roh kuning. Di alam spirit connection, roh seseorang kemudian dapat berkomunikasi dengan jiwa roh mereka dan mendapatkan kendali dasar atas kekuatan spiritual mereka. Dengan mengendalikan kekuatan spiritual seseorang, seseorang dapat mendukung 2 jiwa roh kuning atau bahkan 1 jiwa roh ungu. Di alam roh laut, roh seseorang menjadi seluas dan tak terbatas seperti laut. Di alam inilah kekuatan spiritual seseorang dapat dianggap tinggi dan merupakan fondasi yang cukup untuk menjadi ahli yang kuat. Semua master mesya dan master jiwa yang mencapai puncak telah mencapai level ini setidaknya. Di alam ini, seseorang dapat mendukung 5 jiwa roh kuning, 3 jiwa roh ungu atau 1 jiwa roh hitam. Ketika seseorang memasuki alam spirit abis, roh mereka akan bertindak seperti penjara jurang. Jika roh adalah dunia, maka batas atasnya adalah surga sedangkan batas bawahnya adalah neraka. Jika seseorang memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat, mereka juga akan memiliki jiwa roh legendaris yang bertindak sebagai fondasi mereka. Seseorang bisa menyatu dengan jiwa roh tingkat manapun di alam ini, bahkan jiwa-jiwa jingga dan jiwa roh merah bisa menyatu. Jika seseorang menyatu dengan jiwa roh oranye atau merah, maka kekuatan mereka yang tersisa hanya akan berada di alam roh laut. Namun, jika seseorang tidak memiliki jiwa roh oranye atau merah, itu mungkin untuk menyatu dengan maksimal 5 jiwa roh dengan warna apapun. Biasanya, ranah spirit abis dianggap sebagai batas dari manusia, tetapi masih ada ranah domain roh. Jika seseorang mencapai ranah domain roh, indera roh mereka akan menjadi ranah dunia tersendiri. Indera roh mereka akan mengontrol domain dan jiwa roh mereka menjadi dasar dunia mereka. Pikiran mereka kemudian menjadi tidak terbatas, dan kekuatan spiritual mereka dapat menyatu dengan jiwa roh dari tingkat manapun. Secara teori, batasnya adalah 9 jiwa roh legendaris, seperti pendiri pagoda roh dan pencipta jiwa roh, Roh Swluo yang maha kuasa. Kemudian, ada dunia asal ilahi yang dirumorkan. Seseorang akan berubah menjadi keadaan primordial, sementara indera roh mereka akan menjadi maha kuasa dan berubah menjadi roh primordial. Kekuatan spiritual akan diubah menjadi kekuatan roh primordial, itulah alam para dewa. Dengan satu pikiran, seseorang akan tahu segalanya di bawah langit dan bisa mengintip ke alam para dewa. Begitu seseorang mencapai alam asal ilahi, mereka sudah bisa dianggap sebagai setengah dewa. Hanya warisan dewa yang hilang. Untuk Soul Master, 4 kekuatan spiritual pertama adalah yang paling penting karena ranah spirit domain dan ranah divine origin hanya dapat dicapai dengan atribut roh murni Soul Masters. Alam asal roh adalah sesuatu yang dimiliki semua orang secara bawaan segera setelah mereka lahir. Dari sana, tidak terlalu sulit untuk menumbuhkan 100 poin kekuatan spiritual dan mencapai ranah koneksi roh. Namun, ada celah besar antara spirit connection dan spirit sea, mencegah mayoritas mencapai yang terakhir. Alam laut roh membutuhkan 500 poin kekuatan spiritual. Alam spirit abis membutuhkan 5.000 poin kekuatan spiritual. Ranah spirit domain membutuhkan 20.000 poin kekuatan spiritual.
Adapun alam asal ilahi, itu membutuhkan 50.000 poin kekuatan spiritual yang menakutkan. Ada desas-desus bahwa ada alam yang lebih tinggi, alam God King yang legendaris. Ini adalah sejauh mana pengetahuan Tang Wulin dan teman-teman sekelasnya saat ini. Di antara 5 siswa kelas 0, Gu Yue memiliki kekuatan spiritual terbesar dan akan dengan mudah mencapai alam roh laut di masa depan. Hanya setelah mencapai alam roh laut, mungkin bagi Master Jiwa untuk memiliki 9 cincin, dengan asumsi 9 cincin ini semuanya adalah cincin paling lama 1000 tahun. Adapun 4 siswa lainnya, Tang Wulin berada di urutan kedua dalam kekuatan-kekuatan spiritual karena dia sudah berada di ranah koneksi roh. 3 sisanya berada di batas ranah spirit connection dan akan segera mencapainya. Meski begitu, dengan betapa berbakatnya mereka, mencapai spirit connection akan mudah, dan mengingat usia mereka yang masih muda, sangat mungkin mereka juga bisa mencapai ranah laut roh. Jika mereka benar-benar memiliki cincin jiwa 1000 tahun ungu sebagai cincin pertama mereka, maka ketika mereka mencapai alam laut roh, mereka akan dapat memiliki jiwa roh 3000 tahun. Ini berarti mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi judul Douluo. Secara alami, ini hanya kesempatan. Kesempatan yang sangat kecil juga, karena judul Douluo dengan hanya jiwa roh 3000 tahun, total 9 cincin ungu, belum pernah muncul sebelumnya, mereka akan menjadi terlalu lemah. Ambil contoh Wu Zangkong. Dia saat ini memiliki 6 cincin dan memiliki jiwa roh 10.000 tahun. Seberapa kuat dia? Sepertinya akademi benar-benar berencana untuk itu. Zhang Yangzi menelan ludah. Meskipun ambisinya selalu menjadi ahli yang kuat, sifatnya sebenarnya adalah orang yang lugas dan baik hati. Karena ambisi inilah dia telah bertindak begitu arogan ketika dia pertama kali bertemu dengan trio Tang Wulin. Xie berkata, mungkin itulah yang mereka rencanakan. Jika ini benar, maka itu bagus untuk kita. Kami pasti harus menghargai setiap kesempatan yang kami dapatkan ketika kami memasuki platform kenaikan roh. Petik 2. Tang Wulin berkata, kalau begitu aku tidak akan keluar untuk bermain. Saya berencana pergi ke asosiasi pandai besi untuk sedikit menenangkan diri. Petik 2. Gu Yue berkata, aku akan bermeditasi. Wang Jinsi memandang Tang Wulin dengan mata penuh kesedihan, memaksa Tang Wulin untuk tertawa. Jinsi, aku akan kembali pada malam hari. Jangan khawatir. Petik 2. Ahem. Jinsi, kapan kamu menjadi wanita yang cemburu? Zhang Yangzi mengolok-olok Wang Jinsi saat dia menepuk pundaknya. Semua orang tahu bahwa Tang Wulin dan Wang Jinsi saling melengkapi ketika berkultivasi ganda. Wang Jinsi menatapnya dengan tajam. Jika Anda dapat membantu saya mengembangkan setengah peringkat ekstra dalam 3 bulan, maka saya juga akan bertindak seperti wanita yang cemburu kepada Anda. Wulin, bisakah aku pergi denganmu? Atau mungkin saya akan memilih pandai besi sebagai pekerjaan sekunder saya juga. Apakah Anda pikir saya punya bakat untuk itu? Petik 2. Tang Wulin berkata, saya masih berpikir lebih baik jika kita semua memiliki pekerjaan sekunder yang berbeda satu sama lain sehingga di masa depan, kita akan dapat saling membantu ketika kita mulai membuat baju perang kita sendiri. Xie berkata, itu masuk akal. Lagi pula aku sudah memutuskan pekerjaan sekunderku. Saya akan menjadi pembuat misya. Seorang pembuat misya tidak membutuhkan terlalu banyak pengetahuan teknis, melainkan berfokus pada teknik berlatih. Saya pikir itu cukup cocok untuk saya. Bagaimana dengan kalian? Petik 2. Zhang Yangzi berkata, saya masih belum yakin. Gu Yue berkata, kurasa aku akan mempelajari mekanika misya. Ah, Anda ingin belajar mekanik misya. Tapi kamu perempuan. Saya pikir Anda akan memilih misya mendesain, kata Xie dengan kaget. Gu Yue dengan dingin berkata, hanya orang bodoh yang akan berpikir seperti itu. Kamu, baiklah, kalian berdua cepatlah kembali untuk istirahat dan makan. Tang Wulin hanya bisa tanpa daya melihat kedua temannya yang bertengkar. Dia sudah terbiasa dengan pertengkaran mereka sejak lama. Setelah mengenal yang lain beberapa bulan terakhir ini, Tang Wulin menemukan bahwa Zhang Yangzi dan Wang Jinsi memiliki hubungan terbaik, sementara Xie dan Gu Yue seperti api dan air. Meskipun Gu Yue tampak lembut di luar, kepribadian aslinya agak angkuh, dan dia menjaga jarak dari 3 lainnya. Lucunya, semua orang memiliki hubungan baik dengan Tang Wulin, jadi dia bertindak sebagai mediator tim. Tang Wulin bersyukur memiliki teman seperti ini. Dia dilahirkan dengan jiwa bela diri sampah dan kultivasinya adalah yang terlemah di antara mereka, namun dia diizinkan masuk kelas 0 dan belajar bersama dengan para jenius ini. Dia tidak bisa mengendur sekarang karena dia menemukan dirinya dalam situasi yang baik.
Meskipun kecepatan kultivasinya masih yang paling lambat di antara mereka, dia telah meningkat pesat dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Sikap Tang Wulin mengalami perubahan yang luar biasa sejak dia datang ke Akademi Issea. Dia tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang-orang jenius ini, dan hanya membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Selama kecepatan kultivasinya terus meningkat, dia akan puas. Ujian akhir sudah dekat, dan itu juga ujian tim. Sebagai kapten dan orang dengan kultivasi terlemah, dia membawa tanggung jawab yang sangat besar. Setelah makan malam dan melakukan beberapa latihan ringan, dia mulai bermeditasi. Selama makan, dia sudah memutuskan rencananya untuk 3 hari ke depan. Keesokan paginya, Tang Wulin berlari keluar dari halaman akademi dan langsung menuju ke Asosiasi Pandai Besi. Dia membeli beberapa barang dari sana, kemudian memasuki bengkel tempa dan memulai periode 3 hari penempaan pintu tertutup. Suara palu terdengar tanpa jeda dari dalam bengkel. Selama 3 hari berikutnya, Tang Wulin datang ke sini pada siang hari untuk menempa. Pada malam hari dia akan kembali ke asrama, dipukuli dan kelelahan, untuk berkultivasi ganda dengan Wang Jinsi melalui untaian rumput Blue Silver. Tang Wulin, kemari sebentar. Setelah dia selesai menempa untuk hari itu, dia menerima telepon dari Mu Chen, memanggilnya. Ya guru, aku akan pergi sekarang. Petik 2. Ketika dia tiba di asosiasi, dia langsung berjalan menuju kantor Mu Chen. Sekarang, karyawan asosiasi sudah mengenalinya sebagai murid Mu Chen, tetapi mereka masih tidak tahu bahwa anak berusia 9 tahun ini sebenarnya adalah pandai besi peringkat ketiga. Di bawah perintah khusus Mu Chen, semua tugas yang diterima Tang Wulin melewati Chen Yue terlebih dahulu untuk menyembunyikan fakta bahwa dia adalah pandai besi peringkat ketiga. Seorang pandai besi peringkat ketiga berusia 9 tahun terlalu mengejutkan. Mu Chen menginstruksikan Tang Wulin bahwa sebelum dia mencapai tingkat penempaan roh, dia tidak diizinkan menyebabkan keributan di dunia luar. Inilah alasan mengapa Tang Wulin tidak pernah memakai lencana pandai besi, karena akan memberikan pangkatnya. Guru, saat Tang Wulin masuk, dia melihat Mu Chen membaca sesuatu. Ah, kamu di sini. Datang dan duduklah. Mu Chen adalah orang yang berwatak lembut di luar waktu dia mengajar penempaan Tang Wulin. Setelah Tang Wulin duduk di seberang Mu Chen, dia diberi kartu logam. Tang Wulin mengambil kartu logam itu dan memeriksanya. Itu memiliki garis-garis rumit dan halus yang tidak biasa di atasnya. Meskipun Tang Wulin belum mencapai level yang cukup tinggi, dia tahu bahwa itu kemungkinan memiliki sirkuit jiwa yang dalam. Membaliknya, dia melihat 3 kata yang familiar tertulis di dalamnya, platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh. Tang Wulin bertanya dengan heran. Mu Chen mengangguk. Platform kenaikan roh akan memasuki periode pemberontakan, dan itu akan menjadi kesempatan besar bagi Anda untuk mendapatkan pengalaman. Ini adalah kartu undangan yang memungkinkan Anda memasukkannya. Tetapi berhati-hatilah, platform kenaikan roh pemberontakan jauh lebih berbahaya dari biasanya, dan kamu akan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Tentu saja, peluangnya sama besar. Berpartisipasilah di dalamnya dan kendalikan diri Anda. Temper diri Anda dengan baik. Petik 2. Tang Wulin sangat menyadari betapa sedikit slot yang dimiliki platform kenaikan roh pemberontakan, jadi ketika dia melihat betapa riang gurunya, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di dalam hatinya. Sejak dia bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi, ini adalah pertama kalinya dia menerima bantuan dari gurunya. Terima kasih guru, tapi ini terlalu berharga. Anda hanya harus memberikannya kepada kakak perempuan Musi sebagai gantinya. Saat dia berbicara, Tang Wulin mengembalikan kartu itu. Mu Chen mengungkapkan senyum hangat. Dia sudah punya satu. Kalian berdua harus menjaga satu sama lain di dalam sana. Petik 2. Tang Wulin, dengan agak canggung, berkata, Akademi telah mengatur agar kita mengambil bagian dalam platform kenaikan roh pemberontakan sebagai ujian akhir kita, jadi saya sudah memiliki slot. Mu Chen terkejut. Kelas nolmu benar-benar diperlakukan seperti ini. Sepertinya Issea Academy sangat menghargai kalian. Meskipun Mu Chen tahu bahwa Tang Wulin telah bergabung dengan kelas jenius, dia juga mengerti bahwa budidaya Tang Wulin hanya sedikit di atas rata-rata. Dengan mempertimbangkan usianya yang masih muda, kecepatan kultivasinya tentu tidak bisa dianggap lambat. Namun, bagi seorang pandai besi, jiwa bela diri tidak sepenting itu. Selama seorang pandai besi memiliki kekuatan jiwa yang cukup, mereka akan baik-baik saja. Dia tidak menyangka bahwa kelas jenius yang diikuti Tang Wulin ini akan diperlakukan dengan sangat baik. Meskipun demikian, Mu Chen tidak menerima kartu itu kembali. Dia hanya tersenyum dan berkata, kamu bisa menyimpannya. Saya mendapatkan 2 kartu juga.
Dengan kartu tambahan, Anda dapat masuk sekali lagi. Bagaimanapun, platform kenaikan roh pemberontakan berlangsung selama 7 hari. Memasukinya di lain waktu masih akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi Anda. Petik 2. Memasuki waktu lain. Hati Tang Wulin tergerak oleh pikiran itu. Besok menandai dimulainya periode pemberontakan, jadi kamu harus cepat kembali dan bersiap-siap segera. Saya tidak memiliki peringatan lain untuk diberikan kepada Anda karena Anda sudah jauh lebih berkepala dingin daripada rekan-rekan Anda, tetapi jika Anda kebetulan bertemu dengan Musi, saya harap kalian berdua akan saling menjaga. Petik 2. Ya Guru, hubungan antara Tang Wulin dan Musi tidak pernah terlalu baik karena di hati Musi, dia masih menyimpan penolakan terhadap Tang Wulin. Musi sering mengatakan bahwa Mu Chen memperlakukan Tang Wulin lebih baik darinya, membangkitkan semangat kompetitifnya. Sementara dia melalui kerja keras menempa, dia mampu mengendalikan, sampai tingkat tertentu, suhu dengan jiwa bela dirinya, yang merupakan keterampilan yang dia warisi dari Mu Chen. Dia berbakat dalam menempa dan memiliki dasar yang kuat, dan sekarang sedang mempersiapkan Tousan Refinements. Musi masih membutuhkan waktu, namun, sebelum dia bisa mencapai peringkat ketiga.